Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rodia Uliani dengan NIM C1C01815 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan materi akuntansi syariah, yaitu yang berjudul Akad Salam. Dalam materi ini terdapat 5 pembahasan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengertian akad salam. Salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang selanjutnya itu jenis akad salam. Yang pertama itu salam, di mana salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua itu salam paralel. Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan barang pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Yang selanjutnya itu dasar syariah akad salam. Yang pertama, sumber hukum akad salam. Yang pertama itu Al-Quran dan yang kedua Sunnah. Di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang selanjutnya yaitu sunnah, di mana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Yang kedua itu rukun akad salam. Ada 3, yaitu yang pertama itu pelaku, terdiri atas penjual dan pembeli. Yang kedua objek akad berupa barang yang diserahkan dan modal saham. Yang ketiga yaitu ijab kabul. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya akad salam. Hal-hal yang dapat membatalkan kontrak adalah yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya tidak sesuai akad, tetapi pembeli menerimanya. Dan keempat, barang diterima. Selanjutnya itu perlakuan akuntansi PSAK 103. Yang pertama itu ada akuntansi untuk penjual, yang mana pertama itu hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi, pengakuan piutang salam. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Modal usaha salam disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua itu pengukuran modal usaha salam. Yang ketiga penerimaan barang pesanan. Yang keempat denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dana kebajikan. Yang kelima penyajian dan yang keenam yaitu pengungkapan. Yang selanjutnya itu akuntansi untuk penjual. Yang pertama itu pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Yang kedua itu pengukuran kewajiban salam. Yang ketiga, kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Yang keempat, jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima yaitu pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang direalisasi. Yang keenam penyajian dan yang ketujuh yaitu pengungkapan. Memasuki pembahasan yang kelima yaitu ilustrasi kasus akad salam. Dalam contoh ini yaitu mengenai modal salam dalam bentuk uang tunai. Contohnya itu pada tanggal 1 Januari 2007, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai Rp100.000 secara tunai. Pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2007 masa panen. Jurnal yang dibuat oleh penjual yaitu kas atas utang salam sebesar Rp100.000. Jurnal yang dibuat oleh pembeli yaitu piutang usaha atas kas sebesar Rp100.000.
Contoh selanjutnya yaitu mengenai transaksi dengan penyerahan aset non-kas. Contoh yang pertama itu penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat Rp80.000 dengan nilai wajar Rp Rp110.000. Jurnal yang dibuat oleh penjual yaitu aset atas utang salam sebesar Rp110.000. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh pembeli yaitu piutang salam sebesar Rp110.000 atas aset non-kas sebesar Rp80.000 dan keuntungan Rp30.000. Contoh yang kedua itu penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat sebesar Rp80.000 dengan nilai wajar Rp70.000. Jurnal yang dibuat oleh penjual yaitu aset atas utang salam sebesar Rp70.000 dan jurnal yang dibuat oleh pembeli yaitu piutang salam sebesar Rp70.000, kerugian Rp10.000 atas aset non-kas sebesar Rp80.000. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada kekeliruan dan kesalahannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.